있어? 어? 아이씨. Hai kawan dimanapun Anda berada, kali ini saya akan merekap film yang sudah tidak asing lagi tentunya, yang berjudul Komitmen 2013 yang memiliki rating 6,7 di IMDb. Dan salah satu aktor di sini yaitu T.O.P. Langsung saja ke alur ceritanya, intro. Scene pertama dimulai dengan seorang pria yang sedang berada di suatu kedai makan yang bernama Leong Ho. Setelah selesai dengan urusannya, terjadi adegan kejar-kejaran dengan polisi yang mengakibatkan dia terbunuh. Kenapa dia bisa dibunuh? Nanti akan terjawab. Lanjut. Kini lokasi berada di penjara Buruhyoduk, Korea Utara. Opsir ini mencari seorang pria yang akan dijadikan seorang agen untuk kepentingan negaranya. Terlihat di sana ada seorang adik kakak yang bernama Lee Myung-hon dan Lee Hae-min. Kedua orang ini ditahan di tempat tersebut dan tidak akan bebas sampai ayahnya menyelesaikan tugasnya di Korea Selatan. Opsir ini memberikan suatu pilihan. Jika dia ingin bebas, maka harus menjadi agen mata-mata yang dikirim ke Korea Selatan. Dan ternyata, yang ada di scene pertama tadi adalah ayah dari mereka. Singkat cerita, dia pun menyetujui tawaran tersebut. Setelah tiba di sana, dia pun diadopsi oleh pasangan suami istri yang mengurus apotik atau tempat tinggalnya dan mengganti namanya dari Lee Myung-hun menjadi Kang Dae-ho. Singkat cerita, si Kang pun masuk sekolah dan menjadi siswa untuk menutupi kedoknya sebagai mata-mata dan mempunyai teman pertamanya yang bernama Lee Hye-in. Nama temannya ini sama seperti nama adiknya. Dan di saat penyamarannya berlangsung, si Kang ini memiliki tugas pertamanya untuk membunuh Buk Do-sung atau agen seksi 35. Singkat cerita, dia pun mencari agen tersebut melalui antek-anteknya. Yang pertama, dia mendatangi penjaga tempat olahraga, tepatnya boxing. Singkat cerita, dia pun berhasil mengalahkannya dan meraup informasi untuk ke tukang daging. Si Kang pun tiba di tempat tukang daging dan berhasil menemukannya serta melumpuhkannya. Dia pun meraup informasi. Setelah itu melanjutkan perjalanannya untuk membunuh target yang telah ditentukan oleh kolonelnya. Setelah mempunyai informasi keberadaan si Buk Do-sung ini, terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran yang mengakibatkan si Buk Do-sung ini menabrak penyimpanan air yang berada di jalanan. Setelah dia kecelakaan, si Kang pun menghampirinya, tetapi tidak membunuhnya karena banyak siswa yang merekam kejadian itu. Sungguh beruntung nasibmu, Bung. Anjing, kata si Kang. Lanjut, back to school. Di sekolah, lagi-lagi si geng pembuli melakukan onar dan pemalakan terhadap Lee Hye-in atau sahabat si Kang ini. Tanpa berpikir lama-lama, si Kang pun menolong Lee Hye-in yang sedang dibuli dan dipalak oleh geng pembuli itu, sampai akhirnya si Kang pun membalas mereka dan menghajar mereka.
Singkat cerita, si Buk Dosung pun berhasil mencari keberadaan si Kang dan orang tua angkatnya untuk membunuh dan mengambil paket yang bernilai 30 juta dolar. Sambil menunggu si Kang datang, si Buk Dosun pun mengudud-udud santuy lah untuk terakhir kalinya. Awali hari-harimu dengan udud-udud santuy. Apa sih anjir? Sat! Lanjut. Mereka pun bertemu dan berkelahi satu sama lain yang mengakibatkan si Buk Dosung ini harus mati di tangan si Kang. Untung aja dia udah udud santuy. Kalau belum, arwahnya gentayangan gak ya? Anjir. Untuk menutupi jejaknya, dia pun membakar rumah tersebut agar polisi kira ini adalah sebuah kecelakaan. Dia pun pergi ke tempat yang dimana tempat itu adalah scene pertama dan tempat terakhir ayahnya, dan ternyata si nenek penjaga warung itu pun adalah agen dari Korea Utara. Singkat cerita, si Kang pun diberikan tugas oleh kolonelnya untuk merebut kembali berlian yang harganya 30 juta dolar. Dan di sini pun terjadi adegan baku tembak yang epik parah men. Yang berakhir si Kang pun berhasil mendapatkan paket tersebut. Setelah selesai dari misi itu, dia pun kembali ke kedai makan si nenek dan menemui temannya Li Henin ke rumahnya untuk berpamitan karena dia ingin segera bertemu dengan adiknya yang belum bebas di Korea Utara. Berada di pelabuhan, si Kang pun yang akan pulang ke negaranya atau ke Korea Utara pun ditusuk oleh orang senegaranya itu sendiri. Dan si Kang pun berhasil membunuh si bedepah ini. Bangke. Karena pimpinannya telah berkhianat, maka pimpinan tersebut membocorkan semua identitas agennya yang berada di Korea Selatan. Sampai-sampai ada yang bunuh diri, ada yang ditembak, ada yang tertangkap. Sampai-sampai si Kang pun menjadi buron di tempat itu. Hanya agen pulsa yang selamat dan agen gas LPG yang tentrem adem damai. Apa sih? Lanjut. Ternyata si kolonel pun datang ke Korea Selatan untuk mengambil berlian yang seharga 30 juta dolar itu dan membunuh si Kang, dan adiknya pun dijadikan sandera anjir. Ini udah nyuruh jadi mesin pembunuh, udah dapat berliannya, dia mau ngambil berlian, si Kangnya mau dibunuh, adiknya jadiin sandera. Bangke emang ini kolonel. Singkat cerita, tanpa pikir panjang, karena si Kang ini juga udah lelah gitu ya, disuruh-suruh sama si kolonel, sekarang diancam sambil bawa Sandra yaitu adiknya sendiri. Bangke emang. Maka si Kang ini pun langsung menemui si kolonel itu dan terjadilah adegan baku tembak di tempat itu yang mengakibatkan adik si Kang ini berhasil ditangkap oleh polisi. Merasa sudah aman karena adiknya sudah berada di tangan polisi, si kolonel ini pun gak kehabisan akal dengan aksi jahatnya demi hanya untuk berlian
yang bernilai 30 juta dolar. Itu pun kalau dia megang, dia juga pasti akan dibunuh oleh pimpinan Korea Utara. Sat emang. Dia pun menyandra salah satu teman si Kang yang bernama Lee Hyenin. Tanpa pikir panjang, si Kang pun semakin ingin mengakhiri semua ini. Sampai akhirnya dia pun berpamitan kepada... Sumpah sih, ini adegan paling sedih dan ngena banget gitu, karena kita sebagai penonton diajak berat untuk memikirkan dan memilih antara adiknya atau temannya, yang jika kalau dia memilih adiknya dia akan dipenjara, dan jika dia memilih temannya dia tidak akan bisa menemui adiknya. Di sini emosi pasti campur aduk lah. Singkat cerita, si Kang pun menghampiri si kolonel dan menelepon opsir polisi yang membawa adiknya untuk melacak ponsel si Kang agar terjadi penyelamatan terhadap sahabatnya, yaitu Lee Hyenin. 지금 나한테 권리운 전화 위치 추적해봐. Si Kang pun berhasil menemui si kolonel dan terjadilah adegan baku tembak yang mengakibatkan si Kang yang menjadi sekarat karena kehabisan darah tertembak di beberapa bagian badannya, dan si kolonel yang tewas di tempat karena 2 kali tembakan di dada oleh si Kang dan oleh si polisi itu. Puas anjing. Film pun berakhir dengan si Kang yang kehabisan darah di dalam mobil opsir polisi itu yang hendak pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan si Kang. Ending yang sangat mengagenkan. Kami selaku Dewan Redaksi dari tim IQ Film yang beranggotakan 2 orang, saya sama bayangan saya, mengucapkan terima kasih sudah menonton dan tunggu saya di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.